Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di edisi Rabu 18 Januari 2023. Dan saat ini Bang Kumis ada di kawasan Cikedal, tepatnya di Kampung Dahu, Desa Dahu. Dan perlu kami informasikan hari ini Bang Kumis bersama Muspika setelah audiensi di kantor Kecamatan Cikedal langsung menuju ke titik lokasi, di mana disinilah ada sejumlah pabrik aci yang konon dipertanyakan soal perizinan dan status tanahnya. Nanti bagaimana untuk kabar selengkapnya masih bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Desa Dahu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang. Channel Bang Kumis mengabarkan. Beginilah aktivitas pekerja di salah satu pabrik pembuatan sagu di Kampung Dahu, Desa Dahu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang sudah beroperasi sekitar 10 tahun silam. Diketahui pemilik dari pabrik sagu ini atas nama Bapak William, warga Bogor, dan saat ini dikelola oleh Ibu Enok dan Pak Yadi, warga Desa Dahu. Usut punya usut, ternyata menurut informasi yang didapat bahwa keberadaan pabrik tersebut tidak memiliki legalitas izin, bahkan diduga bangunan pabrik sebagian berdiri di bantaran sungai yang notabene milik negara. Itulah yang sekarang dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Kang Doris, bisa untuk sedikit memberi satu informasi atau penjelasan kepada publik di acara audiensi itu sebenarnya tuntutannya apa dan perusahaan mana sih yang jadi sorotan Kang Doris? Jadi begini, alhamdulillah tadi kami telah melaksanakan audiensi dengan beberapa instansi, terutama pihak kelurahan yaitu Desa Dahu, Kepala Desa Dahu, dari Muspikanya, dari Kapolseknya. Kami menyikapi, terutama saya asli putra daerah, dalam artian asli orang Kecamatan Cikedal, telah investigasi beberapa bulan, bahkan dihitung beberapa tahun. Berdiri ada satu perusahaan berdiri yang dianggap oleh kami perusahaan itu adalah ilegal, dikarenakan perusahaan ini sudah berdiri selama 10 tahun lebih. Dan setelah penelusuran kami dari beberapa warga, dari beberapa pengakuan dari staf desa dan sekretaris desa, bahwa sampai per saat ini dari 10 tahun ke belakang perusahaan itu belum mengantongi izin lingkungan setempat. Dan setelah dikerocek ternyata pabrik ini berjalan selama 10 tahun itu telah menghasilkan atau membahayakan wilayah sekitar, terutama alam yang semakin rusak, seperti sungai tercemari, udara tercemari dengan bau busuk yang menyengat gitu Bang Kumis. Nah, terus satu pertanyaan lagi, tadi dalam audiensi membahas masalah lokasi atau lahan yang digunakan oleh perusahaan tersebut, itu gimana? Jadi setelah kami telusuri dan menanyakan kepada pihak desa yang lebih tahu tentang blok dan kronologis peta dari Desa Dahu itu sendiri, ternyata ada satu perusahaan yang berdiri di tanah tak bertuan, dalam artian tanah dari hasil kikisan sungai, yaitu tanah timbul. Setelah di cross check tadi oleh tim dan beberapa desa, tim dari desa, ternyata benar bahwa tanah itu tanah hasil dari kikisan sungai atau hasil tanah timbul gitu Bang Kumis. Nah, terus tuntutan yang paling krusial apa nanti? Jadi tuntutan kami sementara, karena kita kan hidup di Indonesia ini kan tidak terlepas dari peraturan, maka kami menuntut kepada pihak perusahaan
untuk segera mengurus izin serta mengurus segala tindak dan tanduk tempat yang ditempati oleh pabrik aci tersebut, Bang Kumis. Apakah dikasih deadline waktu sampai perizinan itu ditempuh? Kami kasih jeda waktu untuk sementara ini. Kami memohon kepada pihak perusahaan untuk menghentikan sementara aktivitas pembuatan aci tersebut sampai izin itu dilaksanakan atau ditempuh oleh pihak perusahaan, Bang Kumis. Selamat siang, Kang TP. Selamat siang juga. Kang, tadi kan ikutin audiensi ya. Tanggapan Akang gimana, Kang? Menanggapi dugaan perusahaan pengelola aci dari kayu pohon aren yang diduga tidak berizin tersebut, tentunya saya mendesak kepada pihak yang berwenang, khususnya pemerintah Kecamatan Cikedal melalui Pol PP-nya agar segera menutup sementara kegiatan tersebut hingga perizinannya terbit dan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung perizinan seperti sanitasi pengelolaan limbah dan sebagainya. Karena dilihat dari hasil investigasi kami, untuk sementara ini instalasinya masih manual, cenderung mencemari lingkungan. Itu saja. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Ibu nama siapa, Bu? Ibu Nok. Ibu Nok. Iya. Alamatnya? Alamatnya Sodong. Alamat Sodong. Nah, Bu, terkait masalah isu tentang pabrik aci nih ya, Bu ya. Ibu memang posisi di pabrik aci itu sebagai apa, Bu? Sebagai pengelolanya, Pak. Pengelola ya. Iya. Nah, kalau untuk pemiliknya, Bu? Pemiliknya orang ini, Pak William. Pak William. Iya. Itu orang mana, Bu? Orang Bogor. Orang Bogor. Nah, antara Pak William dengan Ibu Nok, status untuk mengelola apakah kontrak atau memang hanya sebatas karyawan, Bu? Hanya sebatas apa tadi poin terakhir, Pak? Sebatas Itu kan kontrak ya. Kontrak. pokoknya Bapak saya mengelola aja gitu. Oh, pengelola ya. Ya. Berarti kepemilikannya masih Pak Pak William. Nah, itu sepengetahuan Ibu Nok beroperasi sejak kapan itu, Bu? Saya baru 5 bulan di sini. Enggak, maksudnya adanya pabrik tersebut. Ada Dibangunnya. sebelum tahun berapa gitu? Iya, ya kira-kira berapa tahun sih? 10 tahunan. 10 tahunan. Nah, bicara 10 tahunan, kan tidak lepas dari masalah perizinan, Bu ya. Iya. Sepengetahuan Ibu Nok itu ada nggak sih perizinannya? Kemarin kan saya menempuh surat izin ya Pak ya ke desa ya. Enggak maksudnya gini. Kan itu kan sudah berjalan 10 tahun. Iya. Berarti selama 10 tahun ini itu belum ada izinnya begitu ya, Bu ya? Udah lepan atas nama ibu saya Pak itu. Izin apa itu, Bu? Surat izin lingkungan. Oh, hanya lingkungan doang ya. Iya. Kalau untuk situs SIUP dan lain-lainnya? Saya belum ada ya Pak. Nah ini kan warga sekitar kan mempertanyakan masalah status tanah. Iya. Sepengetahuan Ibu, tanah yang dibangun untuk pabrik aci tersebut gimana, Bu? Ya, itu ada sertifikat katanya sih Pak ya. Saya juga belum tahu jelas kalau ada tanah bengkoknya segala macam ya. Karena yang punyanya menjelaskan itu katanya ada sertifikatnya. Gitu. Itu sertifikat sendiri atas nama siapa, Bu? Tadi atas nama siapa? Bakri apa siapa? Bakar. Oh, pokoknya nanti bisa dilihatkan, Bu ya, Iya. untuk supaya biar jelas. Nah, terus gini, tadi kan hasil audiensi bahwa pemerintah dan warga pun sebenarnya tidak mempersulit Iya. soal usaha, bahkan didukung oleh Pak Camat, oleh Bapak Kapolsek dan kabupaten itu mendukung. Tetapi mungkin untuk masalah perizinannya apakah memang akan ditempuh, Bu? Akan ditempuh. Akan ditempuh ya. Nah, terus ada sedikit tadi tuntutan dari warga juga ya, bahwa sebelum perizinan itu ditempuh belum terbit minta ditutup, itu gimana, Bu? Ya kita selesaikan dulu gitu Pak ya, saya terima gitu. Oke, Bu ya, makasih, Bu ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Nama, Pak? Wahyadi, Pak Yadi. Alamat, Pak? Kampung Dahu. Kampung Dahu. Nah, di Kampung Dahu dalam pabrik aci Bapak sebagai Sebagai pemilik kalau yang satu pemilik. Nah, emang di Dahu ada berapa pabrik sih, Pak? ada 3. Nah, dari ketiga tersebut siapa yang ini, pemiliknya? Pemiliknya yang satu saya, yang 2 Pak William.
Nah, untuk yang punya Bapak, masalah status tanahnya gimana Pak? Statusnya status tanah pribadi. Tanah pribadi Pak ya? Saya nyewa, saya Ya, sewa tanah. oke. Nah, terus untuk bicara perusahaan apalagi ini menyangkut akan dikonsumsi oleh warga tentang aci ya. Belum lagi masalah mungkin dari limbah juga ya. Apakah sudah ditempuh perizinan sesuai dengan aturan yang ada Pak? Kalau perizinan itu baru proses izin lingkungan, coba belum keluar karena kemarin ada kendala. Kan baru beroperasinya juga baru sebulan. Oh, berarti yang punya Bapak ini masih baru? Masih baru. 2 bulan ya? Iya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih ya, di saat beroperasi untuk tingkat produksi sendiri menghasilkan berapa kintal atau berapa ton sih Pak per bulan kira-kira? Kalau per bulan tergantung ya, cuma rata-rata ya sekitar 9 tonan lah. Per bulan ya? Iya, 9 dan 10 ton maksimal. Nah untuk karyawan sendiri Pak ada berapa Pak? Karyawan 4, Nah itu orang mana Pak? orang tahu semua. Nah, terus bicara perusahaan, untuk bahan baku sendiri apa sih Pak? Bahan bakunya aren. Itu diambil Dari hutan, ada yang ngirim. ya berarti dari kawasan mana Pak? Pandeglang? Kawasan daerah Munjul. Oh dari Munjul ya Pak. Nah terus gini Pak, setelah itu hasil produksi, untuk pemasarannya kemana Pak? Kalau untuk pemasaran saya kan ngejualnya basah. Ya paling ke daerah Batu Bantar, cuma dari situ kan dijemur. Nanti di pasarinnya saya kurang tahu. Nah Pak, ini maaf ya bicara perusahaan. Kira-kira Pak biar ini untuk kira-kira keuntungan Bapak dalam 1 bulan berapa sih Pak dari usaha aci ini Pak? Kalau keuntungan relatif ya Pak Ya, ya. rata-rata Pak. Relatifnya ya ukuran standar sekitar 4-5 juta lah per bulan gitu. Itu masih kotor. Oh iya Pak ya. Siap ya. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang. Pak Camat, untuk agenda hari ini kami lihat kan ada beberapa perwakilan warga Cikedal ya dan pengelola nampaknya dari perusahaan aci tersebut. Bisa dijelaskan Pak untuk agenda hari ini Pak? Untuk agenda hari ini, agendanya adalah kita menerima audiensi dari Sigma, Solidaritas Gerakan Masyarakat, yang mana tuntutannya adalah pertama adalah mempertanyakan perizinan untuk pabrik aci yang ada di Kampung Dahu di Desa Dahu. Itu yang pertama. Yang keduanya mempertanyakan status tanah yang digunakan oleh pabrik tersebut. Nah, kemudian juga dari audiensi itu saya mengundang ke semua pihak, dari Polsek, kemudian dari pihak desa, dari juga pihak pengelola juga kita undang, dan juga dari Sigma-nya. Sigma ini yang diketahui oleh Pak Doris dan kawan-kawan. Nah untuk hasil dari audiensi Pak, apakah ada kesimpulan untuk tindak lanjut perusahaan yang dibicarakan hari ini? Ya, dari hasil audiensi tadi, pertama tadi kita sudah mengetahui benang merah permasalahannya, baik terkait perizinannya dan juga status tanahnya. Kemudian dari hasil pertemuan tadi ada keinginan minta dihadirkan pemilik perusahaannya, yaitu Bapak William, kebetulan domisilinya di Bogor. Nanti saya akan bersurat ke Pak William untuk diadakan pertemuan berikutnya di kantor kecamatan, dan kita akan undang ke semua pihak yang hadir pada hari ini. Nah cuma satu pertanyaan Pak, menurut informasi bahwa pabrik tersebut kan sudah berjalan lama sekitar 10 tahun. Nah kalau memang dalam perizinannya sendiri dipertanyakan, bahkan sudah jelas tadi mengatakan belum ditempuh, itu langkah-langkah Bapak yang memang mempunyai wilayah gimana Pak? Ini kan kita baru tahu ya permasalahan itu ya, karena ada laporan dari pergerakan Sigma ini. Jadi saya berterima kasih nih ada Sigma, Solidaritas Gerakan Masyarakat,
yang ada di Kecamatan Cikedal. Jadi dengan laporan dari mereka langsung saya tindak lanjuti terkait perizinan itu. Jadi tadi sudah saya pertanyakan kepada pihak pengelola, memang izinnya belum ditempuh. Gitu. Tapi tadi saya sudah minta kepada pihak pengelola izinnya harus segera ditempuh. Dari mulai izin lingkungan, terus juga izin dari pemerintah yang terkait. Nah, kemudian kalau semuanya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nggak ada masalah. Pabrik itu berjalan beroperasi sebagaimana mestinya. Karena yang saya lihat di pabrik itu ada keterlibatan masyarakat, tenaga kerjanya memberdayakan masyarakat setempat. Dan kita harus pikirkan bagaimana ketika pabrik itu tidak beroperasi kembali. Nah, itu bagaimana nasib tenaga kerja yang sekarang bekerja di situ. Mayoritas yang kerja di situ mempunyai keluarga dan anak dan istri. Nah, ini kita harus pikirkan. Nah, makanya kita sedang mengupayakan supaya permasalahan ini biar cepat selesai. Gitu kira-kira Pak Munis. Oke, terima kasih Pak Camat. Nah, pemirsa, setelah tadi dilaksanakannya audensi dari semua pihak, baik dari pihak pengelola pabrik ACI, dari Muspika, dan termasuk dari Sigma sendiri, nampaknya akan dilanjut ke lokasi pabrik berada untuk melihat bagaimana status tanah, batas-batas tanah yang memang menurut informasi itu sudah bersertifikat, dan Pak Camat sendiri di sana nampaknya mau ke lokasi bersama Pak Dudi. Dan perlu kami informasikan di sini juga ada beberapa awak media yang ikut memantau jalannya audensi, dan ini mungkin media pun akan terus mengikuti sampai ke lokasi di mana pabrik tersebut. Camat dengan Ibu Nok nampaknya sudah datang ke pabrik. Ini pengelolaannya di sini, Pak. Pak Camat ya. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh tapi harus berimbang. Tabayun akhirnya kita. Oke, Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang. Jangan lupa di komen, share, dan subscribe. Permisi Bu, permisi Bu ya.